di atas 220 volt karena itu bisa kelihatan listriknya ya. Kalau misalnya itu kena orang yang ada listrik di sini itu udah pingsan, orang sakit. Kalau kena listrik itu wah udah tamat, itu harus hati-hati ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya mau coba untuk menerjemahkan keris petir ya. Di sini kita berbicara tentang elektronik ya. Jadi dalam elektronik tersebut banyak sekali jenis komponen ya. Di antaranya bisa difungsikan untuk inverter dan step down yang seperti kita pernah lihat kemarin dipakai di keris petir Gus Samsudin itu kan, itu menggunakan inverter ya. Jadi dari 3 volt naik ke berapa volt ya. Jadi bisa lebih berkali lipat, 10 kali lipat dari 3 volt sampai ke 220 volt atau 250 volt. Itu bisa menghasilkan energi listrik yang lebih besar ya untuk voltasenya, sedangkan untuk ampernya kecil karena itu bisa menyengat ya. Karena kalau misalkan ampernya juga ikut besar, nanti kalau kita pegang atau benda tersebut ditempelkan ke orang lain, maka dia akan merasa kesakitan atau memang posisinya si ampere tersebut berbahaya ya. Karena dari voltase atau dari ampere itu sama-sama berbahaya, tapi yang paling berbahaya antara keduanya adalah ampere. Kalau ampernya ikutan naik itu bisa lebih berbahaya ya. Oke, untuk inverter saya punya seperti ini contohnya teman-teman. Ini adalah inverter step up ya. Jadi dari 3 volt naik jadi 220 volt ya. Biasanya kalau di ini stun gun ya, namanya stun gun ya. Jadi bisa dipakai untuk alat keamanan atau jaga diri ya. Ini biasa kalau untuk tegangan rendahnya dipakai buat raket nyamuk. Nah itu salah satunya golongannya di raket nyamuk untuk keris petir Gus Samsudin ya. Nah ini contoh dari inverter ya. Ada trapo di sini teman-teman ya, bisa kelihatan ada trapo, kemudian ada beberapa kapasitor, kemudian ada transistor. Nah itu adalah transistor pembangkit energi listriknya yang akan di double ya menjadi berapa kali lipat ya, sesuai dengan jenis traponya dan invertingnya ya. Itu untuk watt sendiri itu tergantung dari trapo dan si ininya ya, ampernya. Oke teman-teman, biasanya di dunia elektronik itu mengenal inverter itu sebagai dari DC ke AC kayak gitu kan. Biasa digunakan seperti kita mau di mobil itu pengen nyetel TV yang AC tegangannya, itu bisa digunakan inverter ya. Jadi bisa cas HP, TV yang menggunakan energi listrik dari rumah yang kita perlukan di dalam kendaraan, itu bisa pakai inverter namanya ya teman-teman. Dan di inverter tersebut ya ada tegangan ya. Jadi kita perlu baterai untuk bisa dikali lipat tegangan ke AC atau kita konversi ke AC teman-teman. Jadi rata-rata bisa menggunakan baterai isi ulang atau charger. Rata-rata orang atau skematik yang menggunakan baterai jenis ini ada 3,7 volt baterai powerbank atau baterai laptop, sama aja ya seperti ini bentuknya. Atau kalau misalkan bentuknya lebih kecil inverternya, bisa menggunakan baterai yang lebih kecil lagi ya, seperti baterai airport atau headset yang lebih kecil sebesar kelingking atau sebesar telunjuk ya, biasanya kayak gitu teman-teman ya. Untuk jenis step down ya biasanya itu digunakan dari ini charger HP itu dari AC ke DC, jadi sebaliknya ya. Dan komponen juga hampir mirip, pada traponya ya. Keduanya inverter dan step down itu memiliki trapo ya. Jadi trapo tersendiri ada 2 jenis, ada beberapa jenis ya, mohon maaf ya, ada beberapa jenis. Diantaranya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Di sini kita lagi bahas kedua inverter ini ya, jadi bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Untuk menurunkan tegangan ini ada di adaptor atau di charger HP ya, seperti ini. Dan untuk inverternya ini bisa kita contoh di CDI atau kendaraan bermotor ya, ada pengapian yang perlu kita yang masuk ke busi atau pembakaran di bahan bakar, itu memerlukan inverter juga teman-teman ya. Jadi ini inverternya seperti ini ya, jenis DC ya. Ini untuk CDI jenis DC karena memerlukan listrik yang lebih besar kayak gitu teman-teman. Jadi menggunakanlah ini inverter. Nah ini bentuk inverternya seperti ini
dan menggunakan tegangan dari aki ya. Oke, jadi kemarin saya lihat ya di beredar ya bahwasannya keris petir itu digunakan sebagai media pengobatan, dan ternyata itu ada tingkatan untuk voltasenya sendiri ya, bisa menjadi pengobatan yang ke darah ya, yang ke detak jantung. Tapi kalau misalkan itu dalam wajar tingkatan tegangannya ya, jadi nggak berlebih. Kalau berlebih itu bahaya banget ya. Dan kemarin saya lihat juga di videonya ya, kalau kerisnya itu tidak langsung ditempelkan ke untuk tegangannya ya, karena di sebelahnya itu ada yang seperti percikan-percikan api, dan itu adalah inverter. Ketika kutub positif dan negatifnya berdekatan, maka akan ada loncatan tegangan energi listrik ya, AC ya, di sana akan menimbulkan seperti mirip petir, ada suara-suara kayak gitu ya. Nah, untuk dibalik itunya nggak ada ya, di balik kerisnya ada dua sisi ya. Satu sisi ada positif negatif yang bisa kelihatan itu ada energi listriknya, dan di baliknya itu nggak ada ya. Soalnya kalau misalkan energi listriknya pas dibalik atau kebalik itu berbahaya banget ya, bisa menyebabkan orang pingsan ya, karena energi listrik itu berlebih ya, kayak gitu. Sementara untuk akupuntur atau terapi-terapi listrik kayak gitu, itu tegangannya atau listriknya itu tidak terlalu besar ya, ada tingkatan tertentu ya, jadi nggak bakal kelihatan sama sekali ya, itu kecil banget ya. Kalau misalkan kita lihat, kalau didekatkan positif negatifnya itu akan kecil banget ya, nggak bakal sampai kelihatan seperti itu. Itu mirip stun gun ya. Kalau stun gun itu adalah alat ya untuk berjaga-jaga, digunakan oleh orang-orang tertentu ya. Nah, di sini ini bisa kita lihat ini terlalu besar ya listrik, jadi itu otomatis hanya saja sebagai media untuk untuk perform ya, jadi bisa ada percikan-percikan listriknya, padahal itu adalah inverter kalau di dunia elektronik ya teman-teman. Jadi jangan samakan energi gaib, mistis atau ada hodamnya disamakan dengan energi listrik ya. Jadi sini kita bisa terjemahkan energi listrik dan energi metafisika itu kayak gimana ya. Jadi untuk energi listrik seperti ini tentunya menggunakan baterai ya, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dengan jeli itu di pegangannya, itu adalah alat sirkuitnya di sana, dan ada chargernya mungkin ya, ada lubang chargernya. Kalau kita bongkar itu tuh, atau kita telusuri, kita pinjam dulu tuh, di sana ada slot atau konektor baterai, seperti ada switch button, jadi ada tombolnya juga untuk meng-on-kannya seperti itu ya. Oke, udah jelas ya teman-teman. Jadi inverter itu kalau misalkan terlalu besar tegangannya itu berbahaya, kalau kecil itu bisa bisa digunakan sebagai terapi. Tapi kalau misalkan terapi juga harus sesuai dengan prosedur yang digunakan. Guru Samsudin itu adalah keris petir ya, keris petir yang di dalamnya inverter yang semacam stun gun, itu lebih besar ya, lebih bahaya. Kalau misalkan kita kena orang itu si listriknya itu bisa menyebabkan pingsan dalam beberapa detik ya. Jadi misalkan kena orang nih kan, percikan listriknya itu bisa berbahaya ya teman-teman. Jadi jangan main-main sama listrik kayak gitu ya. Itu inverter lumayan juga, kalau misalkan kena kulit langsung pingsan, ada jadi langsung ke jantung ya. Jadi jangan coba-coba untuk bermain-main dengan itu ya teman-teman. Nah, kemudian pesan saya ya terhadap Guru Samsudin, kalau misalkan mainan dari elektronik itu jangan dipakai untuk pengobatan kayak gitu. Kalau misalkan sekalipun iya pengobatan, ya bilang aja itu adalah media tradisional atau penyembuhan secara elektronik ya. Jadi nggak boleh disamakan dengan media gaib, padahal itu kan elektronik dalamnya ada baterainya ya. Untuk sekilas ya yang tahu tentang elektronik seperti itu udah bisa membaca dan menerjemahkan di dalamnya ada apa aja, posisinya kayak gimana ya, komponen apa yang bisa digunakan di dalam alat itu, karena kelihatan banget ya sesuai dengan video yang kemarin saya lihat. Wow, di dalamnya ada inverter, ada baterainya, terus listriknya segitu. Oh, itu sekitaran listriknya lumayan juga gede ya, di atas 220 volt, karena itu bisa kelihatan listriknya ya. Kalau misalnya itu kena orang yang ada listrik di sini tuh udah pingsan, orang sakit. Kalau kena listrik itu wah udah tamat, itu harus hati-hati ya. Mungkin kayak gitu aja ya penjelasan dari saya mengenai inverter. Oke, see you next video.